Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa aqbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jemaah ibadah Jumat Masjid Al-Hadid yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih menjaga iman kita, masih menjaga takwa kita, masih menjaga Islam kita, masih menjaga silaturahim kita, masih menjaga lisan kita, masih menjaga amal soleh kita, masih menjaga kesucian diri kita, serta masih menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai wasilah untuk mendapatkan kemenangan yang sangat besar, yaitu dijauhkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah mewaspadai pinjaman online yang terkenal dengan istilah pinjol. Pinjol atau pinjaman online sejatinya bikin tidak aman, bikin tidak tenang, bikin takut, bikin stres, bikin resah, bikin gelisah, serta mengganggu mental yang lainnya. Dan ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kalau sudah aman, jangan kalian bikin takut diri kalian. Ketika kita sudah aman, jangan cari masalah, jangan bikin takut, bikin resah, bikin gelisah. Di antaranya dengan judi online. Qalu, para sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Apa yang bikin takut diri kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, yang bikin takut itu adalah adain utang, pinjaman. Sampai kemudian kalau kita baca Al-Quran, ayat yang paling panjang itu ayat utang piutang. Dan kemudian Rasul berlindung kepada Allah dari yang namanya terlilit utang. Punya utang tapi tidak mampu bayar saking besarnya, sampai kemudian dijajah oleh orang lain, dijajah oleh bangsa lain, dijajah oleh negara lain. Ini bahaya yang namanya utang, termasuk di dalamnya dengan sistem online. Jadi jangankan dengan online, dengan offline juga sama. Utang itu berbahaya. Makanya kita minta berlindung kepada Allah. Artinya kita tidak mampu menghadapinya, sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Kita lemah, tak berdaya ketika berhadapan dengan yang namanya utang piutang. Makanya orang yang merdeka itu orang yang tidak punya utang. Orang yang merdeka itu orang yang bebas utang.
Nah, secara syar'i ya, atau hukum Islam, pinjaman online ya, itu mengandung unsur riba ya, yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kata Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akil riba wa makilahu wa katibahu wa syahidaihi ya. Jadi Rasulullah SAW melaknat ya, orang yang makan riba ya. Kemudian orang yang memberi makan riba, kemudian orang yang mencatat riba ya, sekretarisnya ya, juru tulisnya, dan orang yang menjadi saksi daripada transaksi riba ya. Waqala, dan kata beliau, hum sawa ya. Dosanya sama ya, hukumannya sama, baik yang makan riba, yang ngasih makan riba, yang mencatat transaksi riba, yang menjadi saksi atas transaksi riba itu ya. Sama hukumnya, sama dosanya. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian pinjol atau pinjaman online dapat menyebabkan rusaknya hubungan keluarga ya, seperti KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian ya. Jadi orang kaya bisa jadi miskin gara-gara ya, meminjam pinjaman yang ilegal ya. Sampai kemudian yang asalnya rukun rumah tangga menjadi berantakan dan berakhir dengan perceraian. Kemudian pinjol juga bisa menyebabkan pelakunya berbuat jahat, berbuat kriminal seperti mencuri, merampok, ya, sampai kemudian korupsi, ya, bahkan membunuh ya, gara-gara utang piutang. Ya. Kemudian meminjam uang lewat online itu dapat dilakukan dengan mudah ya, ketika IT sudah canggih ya, ilmu dan teknologi sudah maju, jadi tanpa tatap muka serta bersifat ilegal ya. Jadi sudah tidak melibatkan yang namanya dua saksi ya, padahal yang namanya muamalah itu ketika terjadi transaksi itu harus tatap muka. Yang kedua ya, melibatkan dua orang saksi. Tapi dengan pinjaman online sudah tidak perlu saksi lagi dan tidak perlu tatap muka lagi. Dan ini rentan untuk yang namanya ya, terjadi kecurangan atau terjadi yang namanya kezaliman. Ya, ada pihak-pihak yang dirugikan. Kemudian oleh karena itu jauhi, tinggalkan dan berhenti bertransaksi pinjaman online, karena tidak hanya bertentangan dengan agama, tapi juga bertentangan dengan hukum negara. Ya, diancam dengan yang namanya penjara. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwata iman, ikhwan billah jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Hadid yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Maka jika ingin ya, diluaskan rezeki ya, dimudahkan rezeki, dikayakan, mintalah kepada Allah yang ya, mampu meluaskan rezeki, karena Dia adalah pemberi rezeki yang terbaik ya. Minta untuk dimudahkan dengan apa? Dengan berdoa ya. Jadi bagi Allah itu memudahkan orang yang dalam kesusahan itu sangat mudah sekali ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul khuzna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah ya. Allahumma yassir lil yusra wa jamil usra. Ya Allah, ya berilah aku kemudahan yang paling mudah. Ya Allah, jauhkan aku dari kesulitan yang paling sulit ya. Itu doa ya.
Kemudian, dan apa yang engkau jadikan susah, jika engkau kehendaki akan menjadi mudah. Ya. Sebab hidup kita ini, apa yang kita kehendaki tidak akan bisa diwujudkan tanpa kehendak Allah SWT. Makanya kalau ingin aman, ingin bahagia, ingin selamat, ingin sukses, pertama ikuti kehendak Allah. Yang kedua, terima apa yang dipilihkan oleh Allah SWT. Ya. Kemudian mintalah kepada Allah dicukupkan dengan yang halal. Ya. Sebab kalau dengan yang haram, ya, jangankan puas, cukup juga nggak bakal. Jadi mohonlah kepada Allah agar dikayakan dengan karunia-Nya yang disebut fadlun. Ya, fadlun itu sisa lebih yang Allah belum berikan kepada kita. Ya. Dan itu akan diberikan ke kita ketika kita memintanya. Ya. Gitu. Bagaimana caranya? Berdoa juga, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang Engkau halalkan. Ya. Insya Allah hidup kita cukup kalau kita tawakal dengan yang dihalalkan. Dan kayakan aku dengan karunia-Mu. Insya Allah kalau kita merasa cukup dengan yang halalkan, Allah kasih kelebihan dari semua itu, sehingga kita menjadi orang yang kaya. Jadi orang yang kaya itu orang yang tidak punya utang. Orang kaya itu orang yang tidak terlilit utang. Orang kaya itu adalah orang yang dikayakan oleh Allah dengan karunia-Nya. Kemudian berlindunglah kepada Allah dari dosa dan hutang, piutang ya terlilit, atau dari lilitan hutang. Ini doanya singkat banget itu. Dua hal yang harus kita berlindung kepada Allah karena kita tidak mampu untuk menghadapinya. Apa itu? Pertama, dosa. Ya. Karena kita berhadapan dengan setan yang umurnya dari mulai dia diciptakan sampai hari kiamat. Pengalamannya luar biasa. Yang kedua, ya, kita berlindung kepada Allah dari yang namanya utang piutang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan lilitan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Usahakan mati tidak membawa utang sekecil apapun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang meninggal dunia tetapi masih punya tanggungan utang 1 dinar atau 1 dirham, maka akan diganti di pahala kebaikannya pada hari ketika dinar dan dirham tidak berguna lagi. Jadi kalau di akhirat nggak bisa dibayar dengan duit, ya dibayarnya dengan kebaikan kita, diambil ya oleh orang yang kita punya utang kepadanya. Kemudian ya orang yang mati syahid itu akan diampuni segala dosa kecuali dosa yang berkaitan dengan utang piutang. Hati-hati ya. Yang mati syahid saja kalau dia mati bawa utang, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruh seorang mukmin yang telah meninggal dunia itu menjadi tertahan akibat utang yang dimilikinya hingga dibayar utang tersebut. Makanya dikasih tahu sama keluarga kita kalau kita punya utang. Jangan sampai ketika kita mati bawa utang, keluarga kita tidak tahu, kemudian utangnya tidak dilunasi. Maka ruh kita akan terombang-ambing di sana, nggak jelas statusnya. Kemudian di sini dijelaskan siapa yang berutang dan bermaksud untuk tidak melunasinya. Banyak itu. Ya ngomongnya ngutang tapi sejatinya minta, tapi tetap akarnya utang. Ngutang tapi punya niat tidak mau bayar. Maka nanti ketika bertemu dengan Allah itu dicatat statusnya sebagai pencuri. Bayangkan, pinjam utang tapi tidak niat bayar. Maka itu sejatinya adalah pencuri ketika bertemu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang meninggal dunia dalam terbebas dari 3 hal, siapa yang meninggal dunia kemudian bebas dari 3 perkara, pertama adalah sombong, yang kedua ya khianat, dan ketiga utang, pasti masuk surga ya. Jadi kalau mati kemudian dia berkhianat, mati dalam keadaan sombong, dan mati dalam keadaan membawa utang, maka tidak akan masuk surga. Oleh karena itu lakukan 2 hal agar tidak terjerumus dalam pinjaman online. Pertama, lihat ke bawah.
Jangan lihat ke atas kalau urusan agama, urusan dunia. Tapi kalau urusan agama, lihat ke atas. Insya Allah kita akan bagus ibadahnya. Tapi kalau urusan dunia, kita lihat ke bawah. Insya Allah ya, kita tidak akan panasan, kita tidak akan irian, bahkan nanti kita tidak akan terjebak dengan utang piutang. Kemudian yang selanjutnya apa? Hidup hemat, jangan boros. Karena orang yang boros itu sejatinya adalah saudara setan. Silakan baca surat Al-Isra 26-27. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan pandangan. Mari kita tutup dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afriqna as-sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriqna as-sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.